Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Saputra dengan NIM 12450311416. Di sini saya membuat video ini untuk kebutuhan UTS dalam mata kuliah Business Modeling dengan dosen pembimbing Bu Kasini Eskom Mkom. Nah, materi yang ingin saya sampaikan itu ada 3. Yang pertama, Customer Insight. Yang kedua, Business Model Canvas. Yang ketiga, pola model bisnis. Nah, setelah itu kita akan lanjut masuk ke materi. 1. Customer Insight. Sebelum membangun bisnis, kita harus tahu dulu untuk siapa kita membangun. Disinilah Customer Insight berperan. Nah, Customer Insight itu bukan sekedar demografis seperti usia atau lokasi, melainkan pemahaman mendalam tentang perilaku, kebutuhan, dan rasa sakit atau pain points yang dirasakan oleh pelanggan. Lalu ada yang namanya empathy map, alat bantu untuk mendapatkan insight dengan memetakan apa yang pelanggan lihat, dengar, pikirkan, dan lakukan. Nah, insight ini sangat penting. Insight yang tepat memungkinkan kita menciptakan produk yang benar-benar menyelesaikan masalah, bukan sekedar produk yang keren di mata kita sendiri. Nah, segitu dulu untuk insight. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu Business Model Canvas. Business Model Canvas adalah kerangka kerja visual yang mencakup seluruh model bisnis dalam satu lembar kertas. Nah, Business Model Canvas itu ada 3. Yang pertama sisi kanan, yang kedua ada sisi kiri, lalu ada juga sisi bawah. Kita mulai dulu dari sisi kanan. Di sisi kanan itu berfokus kepada value dan customer untuk efektivitas. 1. Ada yang namanya customer segment. Customer segment adalah target spesifik yang akan kita tuju. Contohnya, apakah itu niche market ataupun mass market. Yang kedua, ada value proposition. Nah, value proposition ini adalah solusi atau nilai unik apa yang kita tawarkan. Mengapa pelanggan harus memilih kita dibanding kompetitor lain. Lalu yang ketiga, itu ada channel. Channel adalah bagaimana cara kita menyampaikan value ke pelanggan, baik itu dari sosmed, toko fisik, ataupun aplikasi. Lalu ada yang namanya relationship. Relationship adalah cara kita menjaga bagaimana pelanggan atau customer itu tetap loyal kepada kita, seperti memberikan membership, diskon, ataupun menjaga komunitas. Nah, segitu dulu untuk sisi kanan. Kita lanjut ke sisi kiri. Di sini berfokus pada infrastruktur atau fokus pada efisiensi. Ada 3 key sisi kiri. Yang pertama ada key activities. Key activities adalah kegiatan utama yang kita lakukan agar bisnis kita tetap berjalan, seperti produksi, riset, atau pemasaran. Lalu ada key resource. Key resource adalah aset yang dibutuhkan agar bisnis kita tetap berjalan. Contohnya seperti sumber daya manusia, mesin atau peralatan, atau modal, dan intelektual. Lalu ada key partnership. Key partnership adalah pihak luar yang membantu bisnis. Nah, contohnya itu seperti supplier, kurir, atau mitra strategis. Nah, segitu dulu untuk sisi kiri. Kita lanjut ke sisi bawah. Di sisi bawah itu berfokus pada finansial. Yang pertama ada cost structure, yaitu adalah biaya apa saja yang keluar. Contohnya seperti fixed cost atau variable cost. Lalu ada revenue stream. Revenue stream adalah dari mana uang itu masuk, seperti penjualan produk, penjualan jasa, langganan, atau lisensi. Nah, agar kalian dapat memahaminya lebih jelas, saya akan memilih salah satu aplikasi yang sering digunakan, yaitu Netflix. Nah, pada Netflix, customer segmentnya adalah orang-orang yang menyukai film, serial TV, atau dokumenter. Nah,
Value revolution pada Netflix adalah on-demand streaming atau menonton apa saja, kapan saja, tanpa iklan. Atau ada juga konten orisinal seperti film, serial berkualitas tinggi yang hanya ada di Netflix. Nah, yang ketiga ada channel atau saluran. Nah, Netflix itu punya platform utama netflix.com pada website, atau kita juga bisa mendownload aplikasinya di mobile atau TV. Nah, yang keempat itu ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Pada Netflix, pelanggan dapat mengelola akun sendiri dan langganan secara otomatis, dan algoritma rekomendasi yang menciptakan hubungan personal melalui saran konten yang relevan. Yang kelima ada revenue stream atau arus pendapatan. Di Netflix, biaya langganan bulanan merupakan pendapat utama mereka dari paket basic, standar, dan premium. Lalu ada juga dengan paket iklan. Pendapatan dari biaya langganan yang lebih murah, namun disisipi iklan. Yang keenam ada key activities atau aktivitas utama. Nah, pada Netflix, mereka memelihara aplikasi dan infrastruktur server agar tidak lag. Lalu, mereka investasi besar-besaran untuk membuat film Netflix original. Nah, yang ketujuh ada key resource atau sumber daya utama. Pada platform Netflix, algoritmanya menggunakan teknologi streaming dan sistem rekomendasi. Brand dan merek mereka pun menggunakan nama Netflix sebagai pemimpin pasar. Terus konten library, koleksi film dan serial mereka sangat banyak sekali. Yang ke-8 ada key partnership. Pada Netflix, key partnership mereka antara lain adalah produser dan studio film untuk mendapatkan hak siar. Lalu ada juga penyedia internet atau ISP agar trafik data Netflix lancar. Lalu ada juga produser pelanggan, yaitu mereka kerjasama dengan Samsung, Sony, atau Apple untuk memasang tombol Netflix di remote TV atau aplikasi bawaan. Lalu ada juga cloud provider atau AWS. Netflix menggunakan server Amazon Web Service untuk menyimpan datanya. Yang ke-9 ada cost structure atau struktur biaya. Biaya produksi konten atau adalah biaya terbesar, seperti miliaran dolar per tahun untuk film original. Nah, yang kedua ada biaya lisensi atau membayar royalti ke pemilik film lain. Lalu ada biaya teknologi dan operasional seperti gaji insinyur, biaya server, dan riset algoritma. Lalu ada biaya pemasaran seperti iklan dan kampanye promosi film baru. Oke, segitu dulu untuk bisnis modeling kanvas. Lalu kita akan lanjut ke pola model bisnis. Nah, pada pola model bisnis itu kita tidak perlu selalu menemukan roda baru. Ada pola yang terbukti sukses, yaitu ada 5 elemen utama. Yang pertama adalah unbuilding, yaitu memisahkan bisnis menjadi 3 tipe: hubungan pelanggan, inovasi produk, dan infrastruktur. Contohnya bank-bank besar seperti BCA atau BRI. Yang kedua ada the long tail, yaitu menjual sedikit dari banyak jenis produk unik. Contohnya nih seperti Netflix tadi, dan ada juga Amazon. Nah, yang ketiga yaitu multi-site platform. Mereka menghubungkan 2 kelompok yang saling membutuhkan. Contohnya seperti Gojek yang membutuhkan driver dan penumpang. Yang keempat ada freemium, layanan dasar gratis dengan fitur terbatas, namun kita harus membuka fitur premium, tentu saja dengan cara membayarnya. Contohnya seperti Spotify, Canva, CapCut, atau Pixar. Yang kelima ada Razor dan Blades, yaitu menjual produk utama murah tetapi mengambil untung dari isi ulang atau suplemennya. Contohnya seperti printer dan tinta. Baiklah, segitu untuk materi yang saya sampaikan. Dengan ada 3 materi tadi, kita bisa ambil kesimpulan adalah bisnis yang sukses merupakan bisnis yang mampu menyelaraskan customer insight yang tajam dengan struktur BMC yang efisien, serta memilih pola yang tepat untuk skala pasar yang dituju. Sekian dulu dari saya, Arkan Saputra. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.